Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal-soal ujian sekolah paket 2 nomor 1 sampai 10. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 9 SMP, MTS, dan sederajat. Perhatikan soal. Untuk mengerjakan soal ini kita dahulukan operasi yang ada di dalam kurung. Berarti kita dahulukan min 12 ditambah 8 sama dengan min 4. Kemudian min 9 min 6. Min 6 menjadi plus 6. Jadi min 9 ditambah 6 sama dengan min 3. Kita tulis dari awal 48 dibagi min 4 kemudian dikali min 3. Karena bagi dan kali maka sama kuatnya kita dahulukan yang dari kiri. 48 dibagi min 4 sama dengan min 12 kemudian baru dikali min 3. Min 12 dikali min 3 sama dengan 36 positif. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan soal. Kita ingat saat kelas 7 jika ada bilangan berpangkat, misalkan X pangkat A, kita pangkaskan lagi B, maka hasilnya adalah X dipangkat A kali B. Saya ulangi, jika ada bilangan berpangkat dipangkat lagi maka hasilnya adalah pangkatnya dikali. Sekarang kita ke soal. 125 dipangkat 2/3. Kita rubah 125 menjadi berapa pangkat 3. Ini kuncinya. Oke, langsung kita kerjakan. 125 adalah 5 dipangkat 3. Kita pangkatkan 2/3. Ingat rumus, jika ada bilangan berpangkat dipangkat lagi maka pangkatnya dikali. Berarti 5 dipangkat 3 dikali 2/3. Kita tulis 5 pangkat 3 dikali 2/3. 3-nya kita coret maka menjadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sekarang kita kerjakan 81 pangkat 3/4. Berarti min 81 kita rubah menjadi berapa pangkat 4. 81 adalah 3 dipangkat 4. Maka 3 pangkat 4 dipangkat 3/4. Kemudian menjadi 3, pangkatnya kita kalikan 4 dikali 3/4. 4-nya kita coret maka 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 nilainya adalah 27. Yang terakhir kita kerjakan 32 dipangkat 4/5. Berarti ditambah, kita rubah 32 menjadi berapa pangkat 5. Jelas 32 adalah 2 dipangkat 5, maka tinggal kurung buka dipangkat 4/5. Hasilnya 2, pangkatnya kita kalikan 5 dikali 4/5. 5 kita coret maka tersisa 2 pangkat 4. Nilainya adalah 16. Kita hitung 25 dikurangi 27 berarti min 2 ditambah 16. Min 2 ditambah 16 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah A. Soal ketiga. Bentuk sederhana dari 10/4 min akar 11 adalah titik-titik. Kita kerjakan. Berarti 10/4 min akar 11 kita kalikan dengan sekawannya.
Karena penyebutnya adalah 4 min akar 11, maka kita kalikan dengan 4 plus akar 11 per 4 plus akar 11, sama dengan yang atas dikali atas, berarti 10 kurung buka 4 plus akar 11 per yang bawah dikali bawah. Ingat, 4 min akar 11 dikali 4 plus akar 11 adalah bentuk jika ada A plus B, kita kalikan dengan A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sama ya, A min B dikali A plus B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi 4 min akar 11 dikali 4 plus akar 11 adalah 16 dikurangi akar 11 kita kuadratkan, berarti menjadi 11. Saya ulangi, 4 kuadrat berarti 16 min akar 11 kuadrat berarti 11. Kita sederhanakan, 10 kurung buka 4 plus akar 11 per 16 dikurangi 11 berarti 5. Kita sederhanakan, 10 dibagi 5 menjadi 2 di atas. Kemudian kita kalikan, 2 dikali 4 8, 2 dikali plus 11 plus 2 akar 11. Jadi jawabannya adalah A. Soal keempat, Budi menabung pada sebuah koperasi simpan pinjam sebesar Rp1.200.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Jika tabungan Budi sekarang adalah Rp1.272.000, berapa lama Budi menabung? Rumus untuk mengerjakan soal ini adalah bunga dalam rupiah sama dengan N, berarti lama menabung per 12 dikali bunga per tahun per 100 dikali tabungan awal. Kita masukkan yang diketahui, bunga dalam rupiah, karena tabungan awal adalah 1.200.000 dan tabungan akhir menjadi Rp1.272.000, maka bunga dalam rupiah adalah 1.272.000 dikurangi 1.200.000. Kita tulis 72.000 sama dengan N lama menabung ditanya, berarti N per 12 dikali bunga per tahun diketahui 8%, berarti per 100 dikali tabungan awal adalah 1.200.000. Perhatikan, kita sederhanakan kiri dan kanan, kita coret 03 di kiri dan 03 di kanan. Kalau kiri dengan kanan yang dicoret adalah atas dengan atas. Kemudian perhatikan ruas kanan, kita sederhanakan, yang dicoret adalah atas dengan bawah kalau satu ruas. Di atas ada 02, di bawah juga ada 02, kita sederhanakan. Kemudian 1, 2 ini 12, kita coret dengan 12. Tersisa 72 sama dengan N kali 8, berarti 8N. Jadi N sama dengan 72 dibagi 8, berarti N sama dengan 72 dibagi 8, 9. Jadi jawabannya adalah A. Soal kelima, perhatikan gambar di bawah ini. Banyak persegi satuan pada pola ke-6 adalah titik-titik. Kita analisis. Pada pola pertama terdapat 1 persegi. Kemudian pada pola kedua terdapat 3 persegi. Ini didapat dari 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1, berarti 2 kuadrat
dikurangi 1. Kemudian pada pola ketiga ada 8 persegi, didapat dari 3 kali 3 dikurangi 1, berarti 8 didapat dari 3 kuadrat, 9 dikurangi 1. Kemudian pada pola keempat terdapat 15 persegi, ini didapat dari sama 4 kali 4 dikurangi 1, berarti 4 pangkat 2 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Jadi banyak persegi pada pola ke-6 adalah ya tinggal 6 kuadrat dikurangi 1. Lihat polanya. Pola kedua 2 kuadrat dikurangi 1. Pola ketiga 3 kuadrat dikurangi 1. Pola keempat 4 kuadrat dikurangi 1. Maka pola ke-6 ya sama dengan 6 kuadrat dikurangi 1. 6 kuadrat 36 dikurangi 1 sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-6. Pak Erik membeli sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 12 juta rupiah dan mengalami kerugian 20%. Pertanyaannya, berapa harga beli sepeda motor tersebut? Karena rugi, pasti harga belinya lebih tinggi. Rumus untuk mencari harga beli adalah 100 per 100, karena rugi berarti min persentase rugi dikali harga jual. Kita masukkan 100 per, karena ruginya adalah 20%, maka 100 dikurangi 20, harga jualnya 12 juta rupiah. Berarti 100 per 100 dikurangi 20, 80 dikali 12 juta. Kita sederhanakan, 100 dibagi 80 berarti 5 per 4. Kemudian 12 dibagi 4 masih 3. Jadi isinya 5 kali 3 berarti 15, nolnya masih 6. Jadi jawabannya harga beli adalah 15 juta. Isinya C. Soal ke-7. Jumlah bilangan kelipatan 2 dan 5 antara 100 dan 400 adalah titik-titik. Bilangan kelipatan 2 dan 5 sama aja, ini kelipatan dari 10 ya. Kelipatan 2 dan 5 sama saja kelipatan 10. Berarti kita mencari bilangan kelipatan 10 antara 100 dan 400. Karena antara berarti 100 tidak ikut dan 400 juga tidak ikut. Maka bilangannya adalah 110, 120, dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 390. Kita cari jumlah bilangannya. Berarti Sn rumusnya adalah N per 2 kurung buka A plus UN, di mana A adalah suku pertama, berarti 110 ini adalah A, dan UN adalah suku terakhir, berarti UN sama dengan 390. Yang belum diketahui adalah N. N adalah banyaknya bilangan 110 sampai 390. Kita cari. Untuk mencari N, rumusnya adalah suku terakhir dikurangi A dibagi B, beda antar suku, ditambah 1. Jelas UN adalah 390 dikurangi A nya berarti 110 dibagi B. B adalah ini kelipatan 10 berarti 10, nanti ditambah 1. 390 dikurangi 110 berarti 280 dibagi 10 ditambah 1 sama dengan
280 dibagi 10, 28 ditambah 1 sama dengan 29. Sekarang sudah lengkap yang diketahui, tinggal kita masukkan N per 2, N nya berarti 29 per 2, A suku pertama 110 ditambah UN suku terakhir 390 sama dengan 29 per 2 dikali 110 ditambah 390, 500. Kita sederhanakan 500 dibagi 2, 250. Jadi isinya 29 dikali 250 sama dengan 7.250. Jawabannya adalah D. Soal ke-8. Banyak kelereng Fahri 4/3 kali kelereng Miftah, sedangkan kelereng Miftah 3/5 kali kelereng Rehan. Selisih banyak kelereng Fahri dan Miftah adalah 5 buah. Pernyataan yang benar untuk menentukan jumlah kelereng mereka bertiga adalah titik-titik. Untuk mencari banyaknya kelereng mereka bertiga, maka kita harus menganalisis rumus awal. Kita bandingkan jumlah yang realita dibagi jumlah pada perbandingan itu sama dengan selisih realita atau kenyataan dibagi selisih pada perbandingan. Harus sama ya, jumlah pada realita kita bandingkan dengan jumlah perbandingan sama dengan selisih realita per selisih perbandingan. Karena yang ditanyakan adalah jumlah pada realita, maka jumlah realita adalah kita gunakan perkalian silang. Jumlah perbandingan dikali selisih realita, berarti jumlah pada perbandingan dikalikan selisih realita dibagi selisih perbandingan ya. Menggunakan perkalian silang berarti jumlah realita, jumlah perbandingan dikali selisih realita dibagi selisih perbandingan, berarti ekuivalen jumlah realita dicari dengan jumlah pada perbandingan per selisih pada perbandingan dikali selisih realita. Jadi jawabannya adalah D. Jumlah perbandingan kelereng mereka bertiga dibagi selisih perbandingan Fahri dan Miftah dikali selisih realita banyak kelereng Fahri dan Miftah. Jawabannya adalah D. Soal ke-9. Diketahui S himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka S anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurang dari 10 berarti S sampai 9. Kemudian bilangan ganjil kurang dari 10, maka P anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian H bilangan faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah 1 kali 8 berarti 1, 2 kali 4 berarti 2, 4, dan 8. Kemudian pertanyaannya himpunan komplement P gabungan Q. Yang ditanya adalah P gabungan Q tetapi di komplement. Sebelum ke komplement kita mencari di sini ya, P gabungan Q berapa? P gabungan Q adalah P dan Q dijumlah yang sama dihitung 1. Berarti antara P dan Q dijumlah yang sama dihitung 1. 1 ada, kemudian 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 tidak ada ya, P dan Q 6 tidak ada,
7 ada, kemudian 8 ada, 9 ada. Jadi P gabungan Q isinya adalah anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Kemudian P gabungan Q komplement ini artinya anggota S yang bukan P gabungan Q. Saya ulangi, komplement adalah anggota S yang bukan ini. Karena P gabungan Q komplement, maka anggota S yang bukan P gabungan Q. Berarti anggota S yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Maka jawabannya adalah D ya, hanya 6. Lihat, anggota S yang bukan P gabungan Q, yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, maka hanya 6. Jawabannya adalah D. Soal ke-10. Bentuk sederhana dari 9PQ min 5QR plus 8PR min 2QR min 3PQ min 12PR adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kelompokkan yang sejenis. Dari kiri 9PQ, kemudian ini min 3PQ, kemudian min 5QR. Kita cari yang QR, berarti min 2QR, kemudian plus 8PR, berarti min 12PR. Kita sederhanakan, 9PQ min 3PQ sudah sejenis, berarti 6PQ. 5QR min 2QR berarti min 7QR. Min 5QR min 2QR min 7QR. Plus 8PR min 12PR. Plus 8 min 12 berarti min 4PR. Kita cari jawabannya adalah 6PQ. Ini PR dulu, min 4PR min 7QR. Jadi jawabannya adalah B.